Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Namun harus kita lihat konteksnya. Perawan Maria berduka cita adalah Maria Ibu Tuhan. Jangan lupa itu. Maka mari kita lihat bagaimana gereja mengajak kita untuk mendalami Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Tetapi sekali lagi, saya mengajak Anda untuk ingat, ketika murid itu menerima ibu Yesus, yang diterima bukan hanya sebuah pengalaman menerima seorang ibu dari seorang anak, tetapi menerima ibu Tuhan sendiri. Maka apabila hari ini kita merayakan peringatan Maria yang menderita, peringatan Perawan Maria yang berduka cita, duka citanya bukanlah duka cita seorang ibu biasa yang anaknya disalib, tetapi adalah penderitaan seorang ibu Tuhan. Inilah yang harus kita catat baik-baik. Maka derita Maria dan derita ibu Tuhan itu memang harus dimasukkan ataupun dimaksudkan di dalam penderitaan Tuhan sendiri. Dimasukkan dan dimaksudkan untuk ambil bagian dalam derita Tuhan. Dimasukkan dan dimaksudkan untuk ambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Karena Maria itu bukan menderita sebagai ibu biasa, tetapi sebagai ibu Tuhan. Maka mari kita masukkan dan kita maksudkan itu di dalam kerangka surat kepada orang-orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dalam soal derita, salib, wafat dan kebangkitannya, surat itu berkata demikian. Akan tetapi sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Maka apabila derita ibu Tuhan itu dimaksudkan dan dimasukkan di dalam peristiwa ini, maka kita bisa memberikan sebuah pengalaman baru dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Menjadi demikian. Akan tetapi sekalipun Maria itu adalah ibu Tuhan, Maria telah belajar menjadi taat seperti putranya. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya di bawah salib Sang Tuhan, putranya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan ketaatan dan cinta kepada putranya itu, ia menjadi pokok pengantara rahmat bagi semua orang yang mencintai ibu Tuhan. Saudara-saudara, itulah maksud dari peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Penderitaan Maria memang dimasukkan dan dimaksudkan ada dalam kerangka salib, dalam kerangka
kebangkitan dalam kerangka kenaikan ke surga dan menerima pemuliaan di surga. Maka tidak mengherankan bahwa Gereja Katolik merayakan hari raya yang besar dalam kerangka ini. Maria dikandung tanpa noda. Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Maria dimahkotai di surga. Maria, Ibu Tuhan, Maria, Ibu Gereja. Mari kita melihat dalam terang ini supaya kita menemukan keselamatan di dalam Yesus dan Ibu Tuhan yang menjadi pengantara rahmat bagi kita melalui Yesus Kristus Putranya. Amin.